Jadi sebenarnya kalau misalnya lu pengen masuk ke dalam dunia kerja gitu ya, atau masuk ke dalam marketplace, itu ada konsepnya, ada 4 konsep sebenarnya. Yang pertama adalah Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di video kali ini gue pengen ngebahas soal bisnis versus investasi. Jadi kalau bertanya apakah lebih baik investasi dulu atau lebih baik bisnis dulu. Jadi sebenarnya karena banyak teman-teman yang saat ini ngeliat gitu ya di sosial media, ada yang ngajarin bisnis, ada yang ngajarin investasi di ABC, bisnis ABC dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman saat ini tuh lagi kebingungan, apa sih yang harus gue lakuin? Karena kita tahu di pandemi seperti ini bisnis berubah total, kita ngelihat cara kerja semuanya berubah total, dan kita kadang-kadang bingung langkah apa sih yang harus kita ambil. Makanya di video kali ini gue pengen ngejelasin dari perspektif gue gitu ya, bisa salah dan bisa benar, tapi ini adalah point of view sebagai Julio Ekspor gitu ya, untuk gue melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sosial media untuk belajar bisnis A, B, C, D, E, F, G dan investasi A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Jadi di video kali ini gue pengen bilang ke teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian yang saat ini lagi struggling dan lagi survive di dunia real, maksudnya gini, kan lagi survive di kehidupan nyata gitu ya. Ada yang lagi di PHK, maaf, ada yang lagi berjuang untuk bikin usaha, ada yang punya tabungan pas-pasan, dan abis itu kalian memilih untuk mau step up gitu ya, kemana gitu ya, mau berkembang kemana, kayak gue harus maju nih. Dan gue pengen bilang ke kalian, kalau misalnya pilihan kalian investasi salah nggak? Enggak sama sekali. Ini tergantung dari kapasitas orangnya masing-masing. Tapi di video kali ini gue pengen ngomong ke teman-teman semua, kebanyakan orang ini tabungannya lagi ngepas, lagi sangat-sangat keluarnya hati-hati gitu, terus lagi pengen ngebangun bisnis apa yang bisa maju, mau kerja di mana sekarang susah. Ini yang sebenarnya gue bilang, kalau lu masuk ke dunia investasi, menurut gue lebih baik lu masuk ke dunia bisnis dulu kalau tipe-tipe yang seperti ini. Tapi kalau lu yang punya uangnya banyak terus nganggur dan gak tau mau kemana, ya monggo silahkan, karena itu uang kalian juga. Tapi buat teman-teman yang lagi berjuang, gue pengen bilang it's better untuk lu coba belajar bisnis dulu. Atau kalau misalnya lu tarik mundur sebelum lu bangun bisnis, lu self-employed dulu. Jadi sebenarnya kalau misalnya lu pengen masuk ke dalam dunia kerja gitu ya, atau masuk ke dalam marketplace, ke dalam dunia yang dimana semua orang bertaruh hidup di sana, pengen dapetin uang di sana, tuh ada konsepnya, ada 4 konsep sebenarnya. Yang pertama adalah lu jadi employee dulu, jadi karyawan. Yang kedua lu jadi self-employed. Yang ketiga adalah business owner. Yang keempat adalah investor. Jadi sebenarnya gue bisa merekomendasikan kalian untuk bisa langsung baca bukunya Robert T. Kiyosaki, namanya Cash Flow Quadrant. Lu belajar banyak di sana pastinya. Jadi banyak orang yang dulu, banyak orang tua gitu bilangnya, nanti lu belajar yang bagus supaya lu kerja. Setelah kerja, lu nggak boleh selamanya kerja. Lu harus bisa jadi self-employed. That's why kalau lu kerja, jangan yang dikejar adalah gaji gede, tapi adalah expertise, keahlian lu untuk melakukan suatu hal. Nggak usah banyak-banyak, mendingan fokus di satu. That's why gue selalu bilang ke teman-teman semua yang lagi berjuang, it's better to go deep than go wide. Artinya adalah lebih baik lu jago satu tapi tajam ke dalam dibanding lu cuman bisa semua. Maksudnya lu cuman bisa semua tapi nggak jago apa-apa, lu go wide, lu lebar gitu. Dan menurut gue jangan seperti itu. Ketika lu jadi self-employed, yang lu lakukan adalah lu harus create the business. Lu harus bikin bisnis, lu harus bikin sistem dan lain sebagainya. Ketika lu udah punya uang banyak, baru lu masuk ke dunia investasi. Di video kali ini gue pengen ngebahas antara bisnis dan investasi. Kalau lu saat ini lagi ngepas gitu, maaf ya, lagi struggling, lagi surviving di pandemi seperti ini, gue boleh bilang ke teman-teman semua, lebih baik lu mendingan bisnis dulu. Kalau ada uang, lu bisnis dulu dibanding lu masuk ke investasi. Karena gue punya beberapa teman gitu ya, dia punya tabungan kurang lebih 10 juta, udah gitu dia masukin uangnya ke investasi saham dan kripto, malah ambles. Pertama satu itu. Kedua, kalau untung pun untungnya nggak seberapa. Masukin 5 juta, untungnya 10%, itu udah gede ya 10% ya, 500.000. Tapi kan banyak orang bilang, kan bisa di compound, bisa digulung, bisa ditambahin lagi. Tapi kalau menurut gue pribadi, ya maksudnya no offense ya buat teman-teman yang lagi belajar investasi, that's good, itu bagus banget, karena itulah hasil akhir dari perjalanan sebuah
seseorang dalam berkarir gitu ya. Dia harus menjadi seorang investor. Dari berbisnis masuk ke tahap selanjutnya yang paling top adalah menjadi seorang investor. Nah, teman-teman bisa masuk ke sana dulu. Gue ngeliat teman-teman gue gitu ya, banyak yang mereka sukses di investasi, mereka ujung-ujungnya mereka sebelumnya adalah masuk ke dunia bisnis dulu. Jadi banyaklah teman-teman TikTok gue, teman-teman dalam kehidupan dan sekitar gue tuh mereka sebelum masuk ke dunia saham, ke kripto gitu ya, mereka punya uangnya dulu. Sewaktu-waktu kalau misalnya terjadi sesuatu di sini, lo masih bisa hidup karena bisnisnya menghasilkan. That's why kalau teman-teman yang saat ini lagi bingung kayak mau investasi, uangnya ngepas nih, investasi atau bisnis ya, bisnis apa, investasi apa. Nah kalau investasi, kalau menurut gue, point of view gue ini supaya teman-teman don't get me wrong ya, jangan keliru ya di video kali ini ya, tapi gue pengen nyelamatin teman-teman semua supaya tidak salah langkah. Karena kalau lu bertaruh semua uang lu di investasi, ketika lu juga besok aja harus mikir mau makan apa dan lain sebagainya, lebih baik lu fokus kepada bisnis dulu. Uang itu lu mendingan dialokasikan untuk membangun sebuah bisnis. Nah kalau bicara soal bisnisnya sendiri, banyak yang bilang kayak, kok Julio gue punya bisnis gue punya modal 10 juta, bagusan bisnis apa? Gue punya modal 20 juta, bagusan bisnis apa? Buat gue bisnis nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, tergantung siapa yang megang setir. Kalau misalnya megang setirnya hebat, bisnis sampah pun bisa menghasilkan Lamborghini. Kalau misalnya orang yang lihat sampah sebagai sampah, ya sampah nggak akan menghasilkan apapun. Jadi bukan bisnis apa yang bagus, tapi bagaimana lu punya know-how-nya, lu punya knowledge-nya, dan lu punya expertise untuk melakukan hal tersebut. Kalau misalnya contoh, karena expertise gue di ekspor gitu ya. Ketika orang pengen belajar ekspor, meskipun dia punya modal 200 juta, gue tetap bilang modal 200 juta lu nggak kepake di dunia ekspor. Kenapa? Karena gue pengen bilang, lu nggak boleh tiba-tiba dengan uang, lu bisa langsung nyerobot antrian. Tiba-tiba punya uang banyak, lu langsung bisa ekspor gitu. Nggak juga. Bahkan gue nggak bilang kayak, wah lu punya 2 juta, bagusan lu bisnis yang kelapa bro, bagusan lu bisnis cengkeh atau coklat. Nggak sama sekali. Gue selalu bilang ke mereka, mendingan 2 jutanya lu simpen aja. Coba lu ikutin cara gue untuk lu bisa ngebangun bisnis di ekspor itu dari nol tanpa modal. Artinya tanpa modal di sini bukan bener-bener lu nggak pakai uang, lu tetap pakai uang untuk kuota pulsa, lu tetap pakai uang untuk lu makan ketika lu cari supplier atau turun lapangan, lu tetap butuh uang untuk misalnya beli bensin, untuk bikin website butuh, meskipun tuh minim sekali dan kita bisa bilang kadang-kadang itu bukan modal. Tapi maksudnya gue tanpa modal adalah ketika lu beli barang, lu nggak perlu pakai uang. Lo gimana caranya? Ya banyak caranya. Dan teman-teman di komunitas bisa ekspor tuh sudah melakukan cara tersebut. That's why gue bilang, ketika lu punya 200 juta, lu punya 10 juta, lu punya berapapun, ketika lu masuk ke dalam komunitas bisa ekspor, lu nggak bener-bener dibilang, wah uangnya ada nih, lumayan nih untuk bikin ini. Enggak. Tetap lo harus mulai dari nol. Kenapa kayak gitu? Karena gue pengen lu setia dari hal-hal yang kecil. Dari lu nggak punya apa-apa, lu ngebangun, sampai akhirnya lu sukses sekontainer, 2 kontainer, 3 kontainer, abis itu lu mau pakai uang lu untuk mengembangkan bisnis itu ya terserah. Tapi intinya adalah ketika lu ngerjain sesuatu dari bukan apa-apa, dari nggak punya apa-apa, lu setia nih sama hal-hal yang kecil. Supaya ketika lu nanti dapat investasi atau dapat investor 5 miliar gak kaget. Kalau lu cuma paradigmanya mikir sekarang, modal adalah segalanya, gue kasih lu 100 juta hari ini dan lu bilang gak jalan, lu akan bilang modalnya kurang. Selamanya seperti itu. Makanya kalau misalnya ditanya investasi dulu atau bisnis dulu, buat orang-orang yang saat ini lagi berjuang dan ngepas, mendingan lu belajar bisnis dulu, baru belajar investasi. Tapi kalau misalnya lu mau terjun ke investasi ya tidak apa-apa, nggak masalah, karena itu adalah end goal dari seseorang yang berkarir gitu ya. Investor adalah top level dari segalanya. Makanya ini adalah point of view dari Julio Ekspor. Boleh diterima, boleh tidak, tapi di video kali ini gue pengen cuman sharing aja, karena banyak teman-teman gue yang curhat kayak, ya gue lost nih di, ada namanya kayak, ya salah satu platform lah ya, gue nggak mau jemputin di mana, salah satu platform yang cuma naik turun rugi di situ. Gue bilang, aduh sayang banget, punya uang udah ngepas terus rugi di situ 20 juta. Sampai sekarang dia bilang, aduh gue aja bingung nih bayar kosan bulan depan gimana, kirain untung. Nah capek tuh kalau udah kirain untung kayak gitu-gitu. Makanya di sini gue tidak bermaksud menjelekkan siapapun, tapi hanya memberikan sebuah curhatan dan insight buat teman-teman semua yang mungkin punya pengalaman yang sama, biar dapat sebuah, bilangnya apa ya, pencerahan dan
pemikiran baru supaya kalian bisa menentukan jalan yang tepat, jalan yang benar untuk diri kalian masing-masing di saat pandemi seperti ini. Harapannya semuanya segera berlalu, pandemi selesai, kita bisa bangkit lagi, kita bisa berkarir lebih baik lagi, dan kita bisa jadi berkat buat hidup banyak orang. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin channel ini untuk bisa jadi channel nomor 1 terbaik untuk edukasi ekspor di Indonesia. So see you in the next video. Bye-bye.